Yang Mulia Mantra meraung, kekuatan supernatural yang tak terlihat di tubuhnya menyebar, bergemuruh, dan kedua kekuatan itu bertabrakan. Langkah Yang Mulia Mantra adalah salah satu triknya sendiri. Sebuah riak emas terisi dengannya, bukan emas murni, tetapi emas gelap yang lebih mendominasi dan lebih merusak. Dengan keras, riak emas gelap menyebar cepat seperti mimpi, dan bunga emas mekar di kehampaan. Banyak orang terkejut. Setelah Yang Mulia Mantra menerobos di Zun, kekuatan magisnya menjadi sangat kuat sehingga kekosongan langsung dihancurkan oleh warna emas tersebut. Gu Sudizun mencibir dan tidak takut dengan riak emas. Kecepatannya sangat cepat. Api tanah yang mengepul meleleh langsung merobek riak emas gelap itu. Meskipun riak emas gelap itu menakutkan, itu tidak bisa menghentikan serangan Gu Sudizun. Telapak tangannya membombardir riak emas gelap, segera meledakkan ribuan energi Mars, gelombang kejut yang indah itu seperti sungai bintang di langit. Saat sosok Gu Sudizun semakin dekat, dia meninju. Api tak berujung menyatu di telapak tangannya, meledak dan menghancurkan langit dan bumi. Yang Mulia Mantra diledakkan, memuntahkan seteguk darah, dan tubuhnya mencicit. Lagi pula, dia baru saja menembus ranah di Zun selama beberapa hari, jauh dari tangan Gu Sudizun. Dalam sekejap, dia terluka. Matilah, seru Gu Sudi dengan marah, dan terus berlari ke depan, telapak tangannya meledak seperti pedang surgawi dengan kekuatan yang tajam. Cukup, kembali, teriak Penatua Yehe dengan tajam, dan sebilah pedang muncul di tangannya, dan niat pedang itu menggelinding seperti samudra luas, memacu hingga ekstrim, dan menebas ke arah Gu Sudizun. Dalam sekejap, kehampaan tempat Tetua Yehe tiba-tiba menjadi gelap. Cahaya pedang yang mencapai langit menebas, seolah-olah telah meledak selama bertahun-tahun tanpa akhir. Cahaya pedang hitam tiba-tiba menebas kepalan tangan Gu Sudizun, dan angin kencang memotong sehelai rambut panjang di depan dahinya. Dua energi mengerikan bertabrakan. Gu Sudizun mundur beberapa langkah, sementara Tetua Yehe tetap tidak bergerak. Kekuatan keduanya bertabrakan, dan kilat ungu hitam muncul di kehampaan, yang merupakan niat membunuh yang mengerikan yang meledak dengan terlalu banyak energi. Penatua Yehe, hari ini Yang Mulia Mantra ini sangat memfitnah saya harus memberinya pelajaran. Teriak Gu Sudizun sangat marah, dan kekuatan api bumi yang mengerikan meletus di tubuhnya. Dia bertabrakan dengan Tetua Yehe lagi dan bertarung dengan gila-gilaan. "Gu Su, kamu lancang," ucap Tetua Yehe, ekspresinya tenggelam melihat bahwa Gu Su bahkan berani menghadapi dirinya sendiri. Otot punggungnya menonjol, kekuatan di tubuhnya memadat, dan garis-garis aneh pada pedang di tangannya menyala. Pedang membawa kekuatan yang besar dan meledak ke arah Penatua Gu Su, seolah ingin memotong langit. Gu Sudizun tidak mundur, api di tubuhnya menyala, yang mewujudkan tungku sederhana di tubuhnya, dan tinjunya menghantam pedang Tetua Yehe. Keduanya berpisah dan mundur beberapa ratus meter. "Penatua Gu Su, sudah cukup, jika bergerak lagi, jangan salahkan saya karena bersikap tidak sopan," ucap Tetua Yehe mendengus dingin dan menatap Gu Su. Selama dia memberi perintah, semua penatua akan mematuhi perintahnya. "Yah, itu kata-kata yang bagus. Mereka yang memaksaku. Aku tidak bisa disalahkan," kata Penatua Gu Su menyipitkan matanya dan mundur selangkah untuk menunjukkan konsesinya. "Tuan Zhenyan, Anda juga mundur selangkah. Saya akan melaporkan masalah ini ke atasan, dan membiarkan atasan turun untuk mengambil keputusan," ucap Tetua Yehe berkata kepada Yang Mulia Mantra. Yang Mulia Mantra menyipitkan matanya, dia ingin menjatuhkan Penatua Gu Su, tetapi sayang dia tidak cukup kuat. Gu Sudizun berkata, "Karena Tetua Yehe telah berbicara, saya akan memberikan wajah Tetua Yehe kali ini. Jika Anda menyinggung saya lagi, jangan salahkan saya karena bertindak kejam." Dengan dengusan dingin, Gu Sudizun mundur selangkah. Suasana di tempat kejadian mereda seketika. "Hehe, tidak semudah itu untuk mundur dan pergi dari sini." Pada saat ini, seringai tawa dingin terdengar, dan semua orang tiba-tiba mengubah warna mereka dan melihat ke atas. Ketika mereka melihat orang yang berbicara, wajah semua orang menjadi sulit untuk dilihat. "Ini Qin Chen. Apakah orang ini mencari kematian?" Pedang berharga dari Yang Mulia muncul di tangan Qin Chen, menunjukkan niat membunuh yang kuat, berjalan selangkah demi selangkah.
Qin Chen, mundur. Ucap tetua Yehe mengerutkan kening dan berteriak dengan tajam. Orang ini berkolusi dengan ras asing. Saya anggota Tiangong. Bagaimana saya bisa membiarkan dia lolos begitu saja? Jika Anda tidak melakukannya, saya akan melakukannya. Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Nak, kamu mencari kematian. Ucap Gu Sudizun dengan penuh amarah, dan kekuatan yang melonjak dalam tubuhnya yang rileks sekali lagi memadat dan menjadi lebih menakutkan. Jika Anda memiliki kemampuan, lakukanlah. Jika kamu tidak membunuhku, aku akan membunuhmu. Ucap Qin Chen mencibir. Dia belum siap untuk mengungkapkan kekuatannya sepenuhnya, tetapi dia tidak boleh membiarkan Gu Sudizun lolos begitu saja. Dia harus menemukan cara untuk menangkapnya, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang lain mengetahuinya. Qin Chen memikirkannya. Jika dia secara langsung memperlihatkan kekuatannya dan menangkap Gu Sudizun, itu akan terlalu menakjubkan dan akan menimbulkan sensasi. Anak baik, pergilah menghadapi kematian. Ucap Gu Sudizun, tubuhnya bergetar, dan pakaian di tubuhnya tiba-tiba hancur, memperlihatkan baju besi yang sangat indah dan berharga di dalamnya. Dia tiba-tiba mengepalkan tinjunya, menyebabkan tubuhnya membungkus seperti timah. Kilatan gas panas dan asap langsung naik ke langit, dan api tanah merah dan hitam yang berderak tidak stabil. Seluruh gunung Huoshen diledakkan oleh badai yang dahsyat. Beberapa batu besar terguling ke langit dan langsung terbakar menjadi abu. Seluruh area pembuluh darah itu meraung, sementara Gu Sudizun berada di tempat gelap, dan hukum langit dan bumi di penjara. Kekuatan meledak hingga batasnya, Gu Sudizun berubah menjadi kilat merah, bergegas keluar dari zona menelan hukum, dan mengguncangnya dengan keras. Gusu, hentikan! Teriak tetua Yehe mencegatnya. Dia tidak ingin melihat murid Tiangongnya mati di sini. Namun, sebelum dia bisa bergerak, Qin Chen mengambil inisiatif untuk menyerang dan muncul di depannya, mengangkat pedangnya. Pedang tajam ini terangkat tinggi, sekumpulan kekuatan penghancur berkumpul di ujung pedang, dan terkondensasi menjadi bola hitam penghancur seukuran kepalan tangan. Begitu bola kehancuran lahir, itu segera meledak dengan aura kehancuran yang kuat, kental seperti benda padat. Sebuah pedang meledak, dan kekuatan kehancuran berubah menjadi seberkas cahaya hitam yang meledak ke arah Gu Sudizun. Gu Sudizun mencibir dan bertabrakan dengan kekuatan kehancuran. Saat bola kehancuran meledak, seluruh dunia menjadi dunia kehancuran. Pedang penghancur yang mengerikan ditembakkan ke segala arah, semua orang yang menonton, seolah-olah akhir dunia akan datang, dan tidak ada jalan keluar. Mundur, cepat pergi, ucap tetua Yehe menopang tubuhnya dan meneriaki semua orang. Meskipun semua orang menjauh dan melarikan diri ketika terjadi kesalahan, beberapa orang masih memuntahkan darah dan menderita luka dalam yang serius. Di tengah ledakan kekuatan penghancur, sosok Gu Sudizun mundur, dan kekuatan penghancur memasuki tubuhnya di sepanjang baju besi yang mulia, terus memusnahkan kekuatan api bumi yang dilepaskannya. Gu Sudizun mendengus, dengan darah tumpah dari sudut mulutnya, wajahnya menunjukkan kengerian, dia menatap Qin Chen dengan tak percaya. Banyak orang terkejut, termasuk tetua Yehe juga tertegun. Bagaimana ini mungkin? Bahkan Gu Sudizun, yang tidak bisa dengan mudah melukainya, terluka oleh pedang Qin Chen. Saat ini, banyak orang memandang Qin Chen dengan ngeri. Aura di tubuh Qin seperti lautan, sehingga mereka tidak bisa melihat tingkat kultivasi yang sebenarnya. Kekuatan penghancur dilepaskan, Qin Chen mengambil inisiatif untuk menyerang, dan pedang panjang itu terbang, miring ke langit. Gu Sudizun meraung, kekuatan Dizun di dalam tubuhnya dimobilisasi secara ekstrim, tidak takut pertempuran jarak dekat, dan bertarung dengan panik dengan Qin Chen. Ribuan trik berlalu dalam sekejap. Qin Chen melambaikan pedang panjangnya, lingkaran aura pedang dengan niat pedang yang menakutkan menyerang Gu Sudizun, menghalangi dunia, dengan berbagai niat pedang menutupi langit, termasuk niat pedang kematian, niat pedang penghancur, dan niat pedang asal, niat pedang abadi. Banyak niat pedang tidak ada habisnya, tidak peduli seberapa sengit serangan Gu Sudizun, dia tidak dapat membuat kemajuan. Baju besi yang mulia yang ditampilkan Gu Sudizun tidak bisa menahan kekuatan Qin Chen, dan darah memercik ke sekujur tubuh Gu Sudizun. Banyak orang kuat yang hadir tertegun. Kekuatan Qin Chen mungkin bahkan lebih tinggi daripada tetua Yehe. Brengsek, ucap Gu Sudizun ketakutan dan meraung.
Semakin dia melawan, semakin dia menjadi ketakutan. Dia berpikir bahwa dia bisa menekan Qin Chen dan melumpuhkan lawan, tetapi situasinya tidak membaik. Sebaliknya, dia ditekan sedikit. Ruang udara pedang terus menyusut, dan dia seperti kepompong yang terikat pada dirinya sendiri, seperti mangsa yang terperangkap dalam jaring laba-laba, lambat laun tidak bisa bergerak. Tidak, jika ini terus berlanjut, aku akan terjebak. Gumam Gusu Dizun berubah warna. Tetua Yehe, tetua, apakah Anda ingin melihat saya dibunuh oleh bocah asing ini? Ucap Gusu Dizun meraung. Dia tiba-tiba meminta bantuan tetua Yehe dan banyak penatua. Beberapa penatua sedikit mengubah ekspresi mereka dan maju selangkah. Aku hanya ingin menangkapnya, menyelidiki kebenarannya, dan tidak akan membunuhnya. Jika ada yang berani bergerak, itu adalah kolusi dengan ras asing. Ucap Qin Chen berkata kepada para penatua lain di belakangnya. Pada saat yang sama, Yang Mulia Mantra dan Guru Suci Yao Guang muncul di sini, menatap tetua Yehe dan semua orang. Semuanya, saya berjanji dengan hidup saya bahwa Qin Chen tidak akan membunuhnya, tetapi akan menangkap penatua Gusu tanpa memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Saya percaya bahwa Feng Huizun mengatakan sebelum kematiannya dan perilaku aneh penatua Gusu. Jika ada yang berani bertindak sekarang, saya yakin orang itu adalah kaki tangannya. Ucap Zenyan Dizun berkata dengan dingin. Tetua Yehe dan yang lainnya berpikir sejenak, tetapi tidak bertindak, karena menjatuhkan penatua Gusu bukanlah hal yang buruk. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Kalian, teriak Gusu Dizun sangat marah hingga dia muntah darah. Ki pedang yang tak terhitung jumlahnya menyapu, dan Gusu Dizun semakin ditekan. Tiba-tiba, Gusu Dizun meraung, dan di dalam tubuhnya, kekuatan hitam yang bergulung naik ke langit. Itu adalah kekuatan kegelapan. Kekuatan gelap yang menakutkan melonjak di tubuh Gusu Dizun, dan aura di tubuhnya naik dengan liar, berubah menjadi iblis gelap dengan mata merah, menatap semua orang yang hadir. Dalam sekejap, semua orang yang hadir berubah warna, dan mata mereka ketakutan. Kamu sebenarnya memiliki kekuatan kegelapan. Gusu Dizun, apa yang terjadi? Apakah kamu benar-benar berkolusi dengan iblis? Ucap banyak tetua sangat marah dan tidak percaya. Gusu Dizun, aku tidak menyangka kamu telah berkolusi dengan ras asing, dan kamu akan ditangkap sebelum kamu berhenti, menunggu hukuman dari markas. Ucap penatua Yehe berteriak dengan marah, dan sinar hitam yang tak terhitung jumlahnya keluar dari pedang di tangannya. Sinar hitam ini berubah menjadi niat membunuh yang menyilaukan, meledak dalam sekejap, dan bertabrakan dengan Gusu Dizun yang melepaskan kekuatan kegelapan. Hahaha, hanya karena kamu ingin menghentikanku, keluarlah dari sini. Teriak Gusu Dizun dengan marah, matanya dingin, dan dia sama sekali tidak memperhatikan serangan tetua Yehe. Cahaya gelap yang mencekik menyapu dirinya. Api gelap yang tak terhitung. Jumlahnya bertabrakan dengan cahaya pedang hitam tetua Yehe, dan cahaya pedang hitam yang menyilaukan dengan cepat dimusnahkan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan keras, tetua Yehe terbang keluar, dengan garis-garis hitam di tubuhnya, yang menahan erosi kekuatan gelap Gusu Dizun, tetapi hatinya penuh dengan keterkejutan dan kemarahan. Mengerahkan kekuatan kegelapan, kekuatan Gusu Dizun secara tak terduga melampaui dia, bahkan dia tidak bisa melawan. Nak, aku ingin menyampaikan beritamu ke sana dan membiarkan pihak lain menangkapmu, tapi aku tidak menyangka kamu memiliki kekuatan seperti itu. Itu mengejutkanku. Tidak heran pihak lain ingin kami terus menatapmu. Itu benar-benar ancaman, karena ini masalahnya, aku akan menangkapmu. Ucap Gusu Dizun dengan dingin, dan saat suaranya jatuh, api gelap yang tak terhitung jumlahnya menyapu Qin Chen dengan panik. Hati-hati, teriak Zenyan Dizun dan yang lainnya berubah warna, dan mereka mencoba menghentikan Gusu Dizun, tetapi kekuatan gelap di tubuh Gusu Dizun menyapu, dan kekuatan mereka tidak dapat menahan serangan Gusu Dizun. Kekuatan kegelapan yang mengerikan dengan cepat membombardir Qin Chen. Di bawah gelombang gelap, Qin Chen ditembak dalam sekejap, tapi dia berdiri dengan pedangnya, berdiri tegak di kehampaan, dan benar-benar memblokirnya. Gusu Dizun terkejut, mengungkapkan warna yang luar biasa, dan para tetua dan master lainnya di langit juga terpana. Bahkan tetua Yehe tidak bisa menahan kekuatan gelap dari serangan Gusu Dizun.
Qin Chen benar-benar memblokirnya. Sialan, ini tidak mungkin. Gumam Gu Sudizun tidak dapat mempercayainya. Riak bergulir menyebar, dan pilar hitam muncul dengan cepat, dan itu mendorong ke Gunung Tianshan di bawah. Pilar hitam ini menembus tanah dalam sekejap, dan dalam sekejap, riak hitam yang menakutkan menyapu, menutupi Kam Tiangong. Pada saat ini, semua prajurit di seluruh Kam Tiangong, apakah mereka berasal dari urat mineral, Gunung Huoshan, atau orang-orang di area Kam, tampaknya ditekan oleh kekuatan gelap yang kuat, dan kehilangan kontak dengan dunia luar. Langit medan perang dari 10.000 ras ini jatuh ke dalam kegelapan, seolah memasuki dunia yang gelap. Gu Sudizun meraung, pesona gelap ini menyebar, dan auranya bahkan lebih tinggi, seperti Dewa Iblis. Tetua Yehe, ini tidak baik, kita benar-benar kehilangan kontak dengan dunia luar. Kam Tiangong kita tampaknya dibatasi oleh suatu kekuatan. Harta macam apa ini? Ucap banyak sesepuh dan master terhormat mengubah warna mereka. Ketika Gu Sudizun mengungkap kekuatan kegelapan, banyak orang mencoba menghubungi dunia luar untuk menyampaikan berita ini. Tetapi sekarang, dunia ini tampaknya terisolasi, dan berita apapun tidak dapat menyebarkannya, dan tidak dapat keluar dengan cepat dari dunia ini. Banyak orang di Kam Tiangong ketakutan dan panik. Tetua Yehe dengan sungguh-sungguh melihat pesona hitam yang menyelimuti Kam Tiangong. Dia mengangkat pedang di tangannya, dan langsung memotong cahaya pedang yang menembus langit. Penatua lainnya juga menembak, tetapi tidak peduli bagaimana mereka bertindak, pesona gelap itu seperti permukaan air yang normal dan terus beriak, dan tidak bisa dipatahkan. Kekuatan pertahanan pesona gelap ini terlalu menakutkan, dan bahkan di Zun Puncak seperti Tetua Yehe tidak dapat mematahkannya. Pilar langit hitam terus-menerus menyalakan serangkaian pola susunan. Pola yang rumit membuat Tetua Yehe berubah warna. Hampir semua penatua Tiangong adalah pengrajin papan atas, jadi mereka secara alami memiliki penelitian mendalam tentang metode pembentukannya. Dan pilar hitam ini pola di atasnya aneh dan rumit. Itu jelas bukan struktur pola di alam semesta ini, tapi dari kekuatan gelap. Struktur polanya rumit dan sudah di atas pemahaman Tetua Yehe. Perangkat Tianzun setengah langkah. Gumam Tetua Yehe hatinya tenggelam, ini adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dia pikirkan. Buka susunan Gunung Huoshan, teriak Tetua Yehe dengan sungguh-sungguh, dan segera, seluruh Gunung Huoshan meledak ke langit dengan deretan cahaya api yang menyilaukan. Formasi api yang menghancurkan langit bertabrakan dengan penghalang gelap, mencoba menerobos penghalang gelap, keduanya bertabrakan dan saling berhadapan, tetapi mereka tidak dapat menerobos. Hahaha, Tetua Yehe, jangan repot-repot, benda ini diberikan kepadaku oleh klan kegelapan, kamu tidak bisa menghancurkannya. Ucap Gu Sudi dengan bangga. Gusu, mengapa kamu mengkhianati Tiangong? Teriak Tetua Yehe dengan marah. Pengkhianatan, hahaha, di alam semesta ini, yang kuat memakan yang lemah. Aku hanya mengikuti hukum langit. Di mana pengkhianatannya? Ucap Gu Sudizun mencibir dan menatap Tetua Yehe. Tetua Yehe, meskipun posisimu di surga di atasku, tetapi kamu tidak tahu apa kebenaran alam semesta ini. Anda hanyalah sekelompok cacing malang yang dibutakan oleh asal-usul alam semesta. Anda tidak mengerti bahwa alam semesta ini telah memasuki akhir kehancurannya, dan era epoch ini akan segera terjadi. Pada saat itu, semua orang di alam semesta ini akan mati. Hanya ras gelap yang bisa menyelamatkan kita. Kata Gu Sudizun berdiri dengan bangga di atas pilar hitam, dan kekuatan kegelapan menyapu seperti guntur.